Pas dia melihat, ternyata itu ada sosok nenek yang lagi nyapu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Jordan Nugraha dan selamat datang di Catatan Merah. Oke teman-teman, jadi di Catatan Merah kali ini saya bakal menceritakan pengalaman horor dari salah satu follower saya yang sudah ngirim pengalaman horornya, pengalaman mistisnya ke email Catatan Merah. Sebelum kita masuk ke cerita horornya, saya mau mengingatkan buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah dan juga subscribe ya. Terus bantu share video ini supaya Catatan Merah bisa semakin besar lagi. Oke, langsung aja kita masuk ke pengalaman horor berikut ini. Oke teman-teman, jadi cerita ini adalah cerita dari salah satu follower saya yang bernama Amalia. Kita panggil aja dia Lia. Jadi Lia ini tinggal di Jakarta, tapi dia lahir di Madiun. Dia sempat tinggal kecil di Madiun juga, tapi ketika dia kelas 1 SMP dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk bersekolah di Jakarta dengan orang tuanya. Kebetulan orang tuanya juga bekerja di Jakarta gitu. Nah, kejadian ini terjadi sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu. Pada waktu itu Lia dan keluarganya memutuskan untuk berlibur ke kampung halamannya di daerah Madiun. Ketika sampai di Madiun, ketika sampai di rumah neneknya, Lia merasakan ada sesuatu yang aneh gitu teman-teman. Ada sesuatu yang dia merasakan kayak hawa-hawanya itu beda dengan dulu ketika dia masih ada di rumah itu. Nah, kebetulan ketika sampai di Madiun, akhirnya mereka kayak bercanda-bercanda gitu di ruang tamu. Jadi kebetulan rumah neneknya ini bentuknya masih rumah lama gitu loh. Jadi bentuknya masih kayak joglo gitu, rumah joglo kalau kalian tahu. Jadi mungkin apa yang dirasakan Lia ini, dia menganggap karena memang suasananya rumah joglo dan dia udah lama di Jakarta dan sekarang balik lagi ke Madiun, jadi mungkin dia merasa untuk harus kembali beradaptasi gitu dengan suasana rumahnya. Jadi dia masih berpikir positif. Nah, singkat cerita, pada malam harinya, jadi si Lia ini tidur di kamar. Jadi di rumah ini ada 2 kamar, cuman ada 2 kamar. Kamar yang satu ini dipakai tidur untuk neneknya dan kamar yang satu ini dipakai tidur sama Lia sendiri. Bapak sama ibunya Lia itu tidur di ruang tamu di depan TV. Nah, singkat cerita Lia ini nggak bisa tidur teman-teman. Dia nggak bisa tidur sampai sekitar jam setengah 1 malam. Lia ini mendengarkan ada suara orang nyapu. Jadi sapu lidi. Lia ini mendengarkan ada orang nyapu pakai sapu lidi. Kalian bisa membayangkan kan? Jam setengah 1 malam terus kedengaran suara orang nyapu gitu. Nah, karena penasaran, Lia akhirnya bangun dan dia jalan ke jendela kamar itu. Dia buka gorden jendela buat ngecek siapa nih yang nyapu malam-malam gini. Tapi pas dicek, ternyata nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nyapu, dan ketika dibuka itu suara nyapunya itu hilang teman-teman. Akhirnya Lia kembali ke tempat tidurnya. Dia kembali berusaha untuk tidur, tapi ketika dia berada di tempat tidur, suara itu muncul lagi gitu. Jadi ada suara orang nyapu lagi. Karena dia penasaran, akhirnya Lia ini memutuskan untuk keluar. Dia memutuskan untuk keluar rumah. Dia berniat buat ngecek gitu, ini siapa sih jam segini nyapu. Nah, ternyata pas diikutin suaranya ini berasal dari kebun belakang rumah. Jadi kebun belakang rumah neneknya ini masih ada pohon-pohon bambu gitu. Nah, akhirnya Lia ngecek. Pas Lia ngelihat, ternyata itu ada sosok nenek yang lagi nyapu. Yang dia kira itu neneknya teman-teman. Akhirnya Lia ini manggil neneknya. Lia ini tanya, "Mbah, lah kok jenengan yah mene nyapu ngopo? Jadi mbah, kok kamu jam segini nyapu kenapa?" gitu. Tapi neneknya ini nggak jawab gitu.
nenek ini tetap nyapu gitu. Dia sama sekali nggak jawab pertanyaan dari Lia. Akhirnya Lia manggil lagi, "Nek, mbok sesuk wae nyapune, kan iki wis bengi. Nek, mbok besok aja nyapunya, kan ini sudah malam." Tapi nenek itu tetap nyapu tanpa menjawab pertanyaan dari Lia ini. Nah, karena Lia ngerasa kok ada yang aneh gitu, akhirnya Lia masuk ke dalam rumah lagi. Terus dia masuk ke kamar, dia ngambil headset, terus dia mendengarkan MP3 dan berusaha untuk tidur gitu, dengan harapan supaya dia nggak mendengarkan suara orang nyapu ini lagi. Nah, tadi aja nggak ketakutan aja dia susah tidur ya, apalagi sekarang dia udah tahu ada sosok nenek, yang lihat ada nenek-nenek yang nyapu di belakang rumah dan diajak ngomong nggak jawab. Sekarang dia tambah susah tidur gitu. Tapi dengan bantuan MP3 akhirnya dia bisa tidur, teman-teman. Dia bisa tidur. Dan paginya pas bangun, ini ibu sama bapaknya Lia dan juga ada neneknya Lia juga, ini udah ada di ruang tengah gitu, udah ada di ruang tamu. Mereka lagi jagongan, lagi ngobrol sambil minum teh. Nah, akhirnya Lia keluar, terus Lia duduk. Nah, karena Lia masih kepikiran kejadian yang semalam, dia akhirnya tanya gitu. Si Lia ini tanya ke neneknya, "Mbah, bae ngopo to? Kok ndek bengi nyapu bengi-bengi?" Jadi dia tanya, Mbah kenapa toh? Kok tadi malam tuh nyapu? Padahal malam-malam kok nyapu, kenapa?" Terus neneknya kaget gitu. Neneknya bilang, "Loh, lah nenek aja tidur kok. Lah wong nenek wae tidur kok. Dari jam 10 nenek iki wis turu." Jadi dari jam 10 neneknya itu ternyata udah tidur. Terus neneknya bilang, "Engko gek kowe ngimpi." Jadi neneknya Lia ini ngira si Lia ini mimpi, teman-teman. Dan si Lia bilang kalau dia nggak mimpi. Jadi dia nggak mimpi, dia dalam kondisi sadar. Terus dia menceritakan, dia keluar, dia ngelihat ada nenek-nenek nyapu di belakang rumah, terus dipanggilin, neneknya nggak jawab gitu. Nah, akhirnya neneknya bilang, "Alah, paling kue ngimpi." Jadi neneknya ini tuh masih kayak bersikeras kalau si Lia ini tuh ngimpi, ngelindur gitu. Ngelindur itu ngimpi ya, teman-teman. Akhirnya Lia kayak, ya udahlah, percuma juga aku bilang, yo nenek nggak percaya. Bapak ibunya ini juga posisinya malah ngetawain Lia, kayak, "Alah, pengen ngimpi, guru wedi loh," gitu. Jadi orang tuanya juga nganggap si Lia ini kayak berhalusinasi gitu loh, karena dia mungkin takut tidur sendirian. Nah, singkat cerita, di malam berikutnya si Lia ini nggak bisa tidur lagi, teman-teman, karena dia ngerasa takut gitu. Dia takut karena dia keinget kejadian yang di malam sebelumnya. Nah, pas jam 12:30 malam lagi, si Lia ini mendengarkan ada suara gelas. Jadi kayak ada suara sendok yang kena gelas. Jadi ada orang ngaduk gelas gitu dari arah dapur. Akhirnya karena penasaran dan kok kemarin tuh dengar ada suara orang nyapu jam segini juga. Nah, kok sekarang jam segini ada suara orang ngaduk teh gitu. Ada suara orang bikin teh. Akhirnya karena penasaran, si Lia ini memutuskan buat pergi ke dapur buat melihat, ini siapa toh kok jam segini masih bikin teh. Nah, singkat cerita, si Lia ini jalan ke dapur, dan pas sampai di dapur, si Lia ini melihat nenek yang sama dengan nenek yang kemarin yang dia kira neneknya lagi bikin teh. Nah, akhirnya Lia manggil gitu. Lia tanya, Mbah iki ngopo toh? Kok Yamene kok gawe teh?" Mbah ini kenapa sih kok jam segini kok bikin teh?" Tapi si nenek ini lagi-lagi nggak jawab, teman-teman. Si nenek ini tetap ngaduk gitu, tetap ngaduk teh, diem sambil nunduk. Nah, karena Lia mikir, wah ada yang nggak beres nih. Nah, si Lia ini akhirnya memutuskan buat ngecek neneknya ke kamar neneknya gitu. Dia memastikan yang semalam sama yang ini tuh neneknya
atau bukan gitu. Nah akhirnya Lia tuh ngecek ke kamar, dan pas sampai di kamar si Lia ini kaget, ternyata neneknya tuh ada di kamar lagi tidur. Terus dia mikir, terus yang di dapur tadi siapa? Nah karena Lia takut, akhirnya Lia bangunin neneknya gitu. Neneknya dibangunin, terus diajak buat ke dapur. Si Lia ini bilang kalau, "Nek, ada nenek yang kemarin nyapu itu lagi di dapur bikin teh, tak kirain nenek." Nah karena neneknya juga penasaran, mosok toh gitu. Neneknya penasaran, akhirnya Lia sama neneknya ini ke dapur gitu loh, buat ngecek beneran ada apa enggak gitu. Neneknya juga kan setengah-setengah percaya dan enggak gitu. Akhirnya Lia sama neneknya ini jalan ke dapur. Nah pas sampai di dapur, ternyata sosok itu udah nggak ada. Sosok itu udah nggak ada, dan gelas sama gelas tehnya itu juga nggak ada teman-teman. Akhirnya Lia bilang ke neneknya buat tidur di kamar neneknya. Jadi Lia nih pengen tidur ada temennya gitu, dia takut buat tidur sendiri. Keesokan harinya si Lia ini cerita lagi gitu, cerita ke bapak sama ibunya kalau semalam dia melihat ada sosok nenek-nenek yang bikin teh di dapur gitu loh, jam 1:30 malam. Sama kejadiannya, sama persis jamnya dengan malam yang sebelumnya. Baru orang tua Lia ini bilang kalau misalkan si Lia ini memang apa ya, orangnya tuh agak sensitif gitu loh. Nah akhirnya setelah kejadian itu si Lia ini ngajak pulang. Si Lia ini ngajak bapak ibunya buat balik ke Jakarta. Yang awalnya niatnya mereka buat liburan, tapi karena baru 2 malam udah merasakan kejadian-kejadian horor kayak gitu, akhirnya Lia ini ngajak bapak ibunya buat pulang gitu. Dia nggak betah di rumah neneknya. Nah tapi sebelum pulang Lia ini sempat bilang gitu, sempat tanya ke neneknya gimana caranya buat bikin dia nggak sensitif lagi gitu loh, buat nutup mata batinnya. Tapi neneknya ini bilang, "Duk, ini tuh anugerah dari Tuhan. Ini kamu dikasih kelebihan sama Tuhan, jadi nggak usah dihilangin. Nanti lama-lama kamu juga terbiasa gitu." Nah setelah mendengarkan nasihat dari neneknya, Lia pun akhirnya berusaha untuk menerima kondisinya yang kayak gitu, dengan harapan mungkin dia nggak merasakan hal-hal aneh lagi. Karena katanya selama dia di Jakarta dia hampir nggak pernah merasakan hal-hal mistis gitu loh. Dia nggak pernah melihat ada sosok kayak gitu, terus dia nggak pernah ngerasain hal-hal mistis gitu. Nah akhirnya mereka pun balik ke Jakarta, dan katanya si Lia ini jadi trauma gitu buat diajak liburan, diajak pulang lagi ke kampung halamannya gitu. Nah oke teman-teman, sekian catatan merah kali ini. Kalau misalkan kalian juga punya cerita-cerita, punya pengalaman horor kayak Lia ini dan pengen diceritakan di catatan merah, kalian bisa kirim ke email catatan merah di catatanmerahku@gmail.com. Kalian bisa cantumin nama, bisa misalkan mau pakai nama samaran boleh. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like yang ada di bawah. Terus jangan lupa untuk komen ya teman-teman. Komen kalian pernah nggak ngalamin hal-hal yang kayak dialami sama Lia ini. Komen di bawah. Dan jangan lupa buat share video ini ke sosial media kalian, biar kalian tuh nggak ngerasa ketakutan sendiri. Oke, sekian aja catatan merah kali ini. Sampai jumpa di catatan merah selanjutnya.